Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik sehingga kegiatan PLP ini berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama Muhammad Ihya Ulumuddin, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. NIM 23811300845. Kegiatan PLP ini bertujuan memberikan kesempatan pengalaman pembelajaran di lapangan. Tujuan presentasi mendeskripsikan profil sekolah dan kondisi lingkungan di MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi. 2. Melaporkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama kegiatan PLP. Yang ketiga, menyampaikan hasil evaluasi dan analisis belajar peserta didik dari 2 micro teaching. Yang keempat, merefleksikan kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran serta rencana tindak lanjut ke depannya. Belakang dan profil sekolah. Gambaran umum sekolah. Kegiatan PLP dilaksanakan di MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi, yaitu madrasah ibtidaiyah swasta yang terletak di Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Madrasah ini dipimpin oleh Bapak Rifan Zunaidi, SS, sebagai kepala sekolah. Secara keseluruhan, madrasah memiliki 12 tenaga pengajar dan 1 TU dan juga 78 siswa aktif dari kelas 1 sampai kelas 6 MI. MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi menggunakan kurikulum Merdeka berbasis cinta sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran. Visi dari MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi yaitu mahir, inovatif, berakhlak mulia. Kondisi peserta didik. Peserta didik di MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi menunjukkan beragam karakteristik. Secara umum, siswa memiliki motivasi dan antusias belajar yang tinggi. Terlihat dari keaktifan mereka dalam belajar dan menjawab pertanyaan. Kemampuan akademik siswa beragam. Tidak ada kelas khusus. Penempatan siswa sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Dari sisi karakteristik, siswa menunjukkan nilai religius yang kuat, disiplin, waktu yang cukup baik, sikap saling menghargai, dan kemampuan bekerja sama dengan baik. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan sekolah terlihat bersih, asri, dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Suasana kelas tertib dan siswa aktif mengikuti pembelajaran. Kultur sekolah sangat kuat dengan aspek religius. Siswa terbiasa sholat duha dan sholat duhur berjamaah, serta tadarus Al-Quran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kegiatan ekstrakurikuler juga berjalan dengan baik,
dengan adanya kepanduan pramuka HW, tapak suci, dan lain sebagainya. Perencanaan pembelajaran. Penyusunan RPP modul ajar. Selama kegiatan PLP, saya menyusun 2 perangkat pembelajaran. Ini RPP, kemudian modul ajar, LKPD, dan perangkat asesmen untuk 2 materi berbeda. Pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Mikro teaching pertama yaitu materi hadis tentang niat. Kemudian mikro teaching kedua materi hukum bacaan, izhar, halqi, dan ikhfa. Kedua perangkat pembelajaran disusun sesuai dengan format kurikulum merdeka, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan profil peserta pelajar Pancasila serta komponen inti pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran. Mikro teaching 1. Hadis tentang niat. Siswa mampu menjelaskan arti dan isi kandungan hadis tentang niat riwayat dari Bukhari dari Umar bin Khattab dengan jelas dan benar. Yang kedua yaitu siswa mampu mendemonstrasikan hafalan hadis tentang niat riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. Mikro teaching kedua, hukum bacaan, izhar, dan ikhfa. Siswa mampu mengetahui hukum bacaan, izhar, dan ikhfa. Kemudian siswa mampu menerapkan hukum bacaan, izhar halqi, dan ikhfa hakiki. Siswa mampu mempraktekkan hukum bacaan, izhar halqi, dan ikhfa hakiki. 3. Pemilihan metode, media, dan asesmen. Metode pembelajaran. Pada mikro teaching 1, model pembelajaran basis PBL dengan metode ceramah, diskusi kelompok, drill membaca, dan tikrar pengulangan hafalan. Pada mikro teaching kedua, model PBL dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan drill membaca. Media pembelajaran. Mikro teaching 1, alat tulis, video pembelajaran hadis tentang niat, dan LKPD. Mikro teaching 2, alat tulis, Al-Quran, juz amma, video pembelajaran, hukum bacaan, izhar, halqi, dan ikhfa, serta LKPD. Jenis asesmen. Diagnostik, pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Kemudian formatif, observasi, partisipasi aktif, penilaian kinerja, dan rubrik penilaian. Kemudian sumatif, tes tertulis, pilihan ganda, isian singkat, uraian, dan rubrik hafalan hadis. Pelaksanaan pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran. Mikro teaching 1. Hadis tentang niat. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa salam, doa, terus pengecekan kehadiran dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, siswa mengamati gambar yang berkaitan dengan matema niat.
berbagi, dan dengan sesama dan adab sebelum sholat. Dilanjutkan dengan membaca, mengaitkan, menghafal, dan mendiskusikan isi kandungan hadis tentang niat. Kegiatan penutup berupa simpulan bersama dan doa penutup. Micro teaching 2. Hukum bacaan izhar halki dan ikhfa hakiki. Pembelajaran dimulai dengan salam, doa, review pembelajaran sebelumnya yang dipimpin oleh salah satu siswa, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, siswa mengamati gambar orang membaca Al-Quran dan bagan tajwid. Kemudian mempelajari hukum bacaan izhar dan ikhfa melalui surat Al-Ghasyiyah dan juga surat Al-Insyirah. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan mempresentasikan contoh bacaan masing-masing hukum. Strategi yang digunakan. Pembelajaran berpusat pada murid melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Menggunakan gambar dan video sebagai simulasi awal sebelum masuk pada materi inti. Teknik drill dan tikrar untuk penguatan hafalan hadis. Kerja kelompok untuk mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dalam ayat-ayat Al-Quran. Diferensiasi tugas berdasarkan kemampuan siswa, pengayaan dan remedial. Kemudian 3. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dilakukan dengan menjaga suasana tetap tertib namun interaktif. Siswa diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif baik dalam menjawab pertanyaan maupun presentasi kelompok. Waktu pembelajaran sesuai dengan 2 jam pelajaran atau 2 kali 30 menit per pertemuan. KKM yang ditetapkan yaitu nilai 75. Kendala yang dihadapi. Keterbatasan media digital, tidak tersedianya proyektor sehingga penggunaan video pembelajaran hanya bisa dilakukan secara terbatas. Beberapa siswa masih fokus pada hafalan tanpa memahami kandungan materi secara dalam. Waktu latihan membaca secara individual masih terbatas dalam satu pertemuan. Partisipasi beberapa siswa dalam kegiatan praktek belum optimal. Evaluasi dan hasil belajar. Jenis dan teknis evaluasi. Evaluasi dilakukan secara komprehensif mencakup 3 asesmen. Asesmen diagnostik dilakukan melalui pertanyaan lisan di awal pembelajaran untuk memetakan pemahaman awal siswa. Asesmen formatif dilakukan melalui observasi keaktifan, penilaian kerja, hafalan, praktek bacaan, serta rubrik penilaian sikap. Asesmen sumatif dilakukan melalui tes tertulis yang mencakup
soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Hasil evaluasi peserta didik. Rekapitulasi statistik mikroteaching 1, hadis tentang niat. Rata-rata kelas 80, nilai tertinggi 92, nilai terendah 65. Ketuntasan, tuntas 9 siswa, tidak tuntas 3 siswa. Persentase ketuntasan 75%. Mikroteaching 2, hukum bacaan izhar halki dan ikhfa hakiki. Rata-rata kelas 81, nilai tertinggi 95, nilai terendah 70. Ketuntasan, tuntas 10 siswa, tidak tuntas 2 siswa. Presentasi ketuntasan 83,33%. Analisis ketercapaian tujuan pembelajaran. Analisis butir soal menunjukkan pola yang konsisten. Soal tentang materi tergolong mudah. Tingkat soal tentang perbedaan dan penerapan konsep tergolong sedang 65%. Sedangkan soal yang menuntut kemampuan pendalaman dan praktek tergolong sulit 40%. Secara klasikal, ketuntasan belajar mengalami peningkatan dari mikroteaching 1 75% ke mikroteaching 2 83%, menunjukkan perbaikan kualitas pembelajaran yang positif. Siswa dengan kemampuan tinggi 5 siswa mampu menjawab soal secara menyeluruh dan hafalan dengan lancar. Siswa kemampuan sedang 4-5 siswa memahami konsep dasar, namun memerlukan bimbingan tambahan. Siswa kemampuan rendah 2-3 siswa masih membutuhkan pendampingan intensif. Refleksi pembelajaran. Kelebihan pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari pendahuluan, inti hingga penutup. 2. Penggunaan metode drill dan tikrar. Efektif membantu siswa mengingat hafalan hadis dan bacaan tajwid. Pembelajaran yang ketiga, pembelajaran sesudah berorientasi pada siswa dengan mendorong diskusi dan partisipasi aktif. 4. Asesmen dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sebagian besar siswa mencapai nilai di atas KKM pada kedua sesi mikroteaching. Kekurangan pembelajaran. Keterbatasan media pembelajaran digital, mengurangi variasi penyampaian materi yang inovatif dan interaktif. 2. Beberapa siswa masih menghafal tanpa benar-benar memahami kandungan hadis dan penerapan hukum tajwid. Kegiatan diskusi dan pemberian contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari masih terbatas. Yang keempat, diferensiasi proses dan konten pembelajaran belum dilakukan secara rinci untuk semua kategori kemampuan siswa. Dan yang kelima,
Waktu latihan membaca secara individu masih belum optimal dalam alokasi 2 JP. Faktor penyebab keberhasilan dan kendala. Keberhasilan pembelajaran didorong oleh beberapa faktor. Kultur sekolah yang religius dan kondusif, motivasi belajar siswa yang tinggi, didukung guru pamong yang berpengalaman, serta pemilihan metode yang sesuai karakteristik materi Al-Quran hadis. Kendala utama berasal dari keterbatasan sarana digital dan waktu yang tersedia, serta perbedaan kemampuan siswa yang cukup beragam, sehingga sulit memberikan perhatian yang merata dalam satu sesi pembelajaran. Tindak lanjut. Perbaikan strategi mengajar. Mengintegrasikan lebih banyak contoh konstekstual dari kehidupan sehari-hari agar pemahaman siswa tidak sekedar hafalan. Meningkatkan porsi kegiatan diskusi dan tanya jawab kritis dalam setiap pertemuan. Mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif seperti kartu tajwid, permainan edukatif, dan media audiovisual sederhana yang tidak memerlukan proyektor. Menerapkan diferensiasi proses dan konten yang lebih terstruktur untuk menjangkau semua kategori kemampuan siswa. Memperbanyak kemampuan latihan individu dengan manajemen waktu yang lebih efisien. Program remedial. Micro teaching 1. Remedial untuk 3 siswa. Yang pertama, menjelaskan ulang tentang arti dan kandungan hadis niat dengan pendekatan yang lebih sederhana. 2. Pemberian contoh nyata penerapan niat dalam kegiatan sehari-hari. Latihan soal dan tanya jawab secara individu. Yang keempat, pendampingan hafalan dan pemahaman hadis secara bertahap. Micro teaching 2. Remedial untuk 2 siswa. Penjelasan ulang tentang huruf dan hukum bacaan izhar halqi serta ikhfa hakiki. Latihan mengidentifikasi hukum bacaan pada potongan ayat Al-Quran. Pendampingan membaca secara individu dengan umpan balik langsung. Dan yang keempat, pemberian soal latihan tambahan dan evaluasi ulang. Program pengayaan. Untuk siswa yang telah mencapai nilai tinggi, diberikan program pengayaan berupa 1. Menyusun contoh soal sehari-hari mencerminkan niat yang baik sesuai ajaran Islam. 2. Mengidentifikasi contoh hukum bacaan izhar halqi dan ikhfa hakiki dalam surat Al-Quran. Berperan sebagai tutor sebaya untuk membantu teman-teman yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang selanjutnya, mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan penerapan hukum tajwid yang baik. Kesimpulan. Kegiatan pengenalan lapangan perkuliahan PLP di MI Muhammadiyah Kendal Kemalagi
telah memberikan pengalaman berharga dalam dunia pendidikan dasar Islam secara langsung. Selama kegiatan ini saya melaksanakan 2 sesi micro teaching pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 dengan materi hadis tentang niat dan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Hasil pembelajaran menunjukkan peningkatan yang positif. Ketuntasan klasikal meningkat dari 75% pada micro teaching 1 menjadi 83,33 pada micro teaching 2. Kesulitan utama siswa terletak pada pemahaman mendalam terhadap kandungan materi dan kemampuan mempraktekkan konsep secara langsung, bukan sekedar hafalan. Saran bagi madrasah, perlu penambahan perangkat pembelajaran digital seperti proyektor di setiap kelas untuk mendukung variasi media pembelajaran yang lebih inovatif. Bagi guru, perlu dikembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih konstekstual dan interaktif agar pemahaman siswa terhadap materi agama tidak hanya sebatas hafalan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa PLP selanjutnya, perbanyak variasi metode dan media pembelajaran, serta siapkan perencanaan diferensiasi yang lebih rinci untuk menjangkau semua tingkat kemampuan peserta didik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Muqaddas Arif Subekti, SPD MPD, selaku dosen pengampu. Kemudian Bapak Rifan Zunaidi SS selaku Kepala MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi. Kemudian Ibu Siti Masruro SPD selaku Guru Pamong. Seluruh guru dan staf MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi, peserta didik kelas 4 MI Muhammadiyah Kendal Kemlagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.